A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah surat Maghrib yang berbahagia. Malah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang dilimpahkan pada kita semuanya. Sampai saat ini, detik ini, karunia Allah melimpah tiada henti pada kita semuanya. Kita diberikan nikmat, sempat, sehat, dan kita bisa diberi kesehatan, kesempatan, kemampuan melaksanakan sebagian daripada perintah Allah, sholat maghrib berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit kajian tentang agama kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya, minimal menambah pengetahuan dan wawasan kita. Sidang jamaah sholat maghrib yang bahagia. Pada saat ini seharusnya yang tampil adalah beliau Bapak Haji Panut Iswati yang mulia. Tapi karena beliau kurang berkenan dan saya dibisi untuk menggantikan beliau Bapak Panut Iswati, maka saya gantikan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sidang jamaah yang berbahagia, dalam kali ini saya hanya teringat salah satu hadis yang tercantum pada kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani ini salah satu tokoh yang pernah menjadi syarih daripada dua kota haram, syarih daripada kota Madinah maupun kota Makkah. Syekh Nawawi Al-Bantani ini dikatakan Al-Bantani karena asalnya dari Banten. Maka kalau kita lihat bahwa Kyai Haji Ahmad Dahlan dan kemudian pendiri NU Haji Ashar ini juga pernah menjadi murid daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Begitu tokoh ini luar biasa. Disusulnya satu kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40 hadis. Di mana yang pertama, hadis pertama berkaitan dengan niat. Sebab manusia itu nanti akan mendapatkan apa yang diniatkan dalam hatinya. Kalau niatnya kepingin ketenaran, niatnya kepingin jabatan, niatnya kepingin
terkenal, niatnya kepingin jadi orang kaya, niatnya kepingin, maka setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Oleh karena itu kami ingatkan, amalan kita ini kita bersihkan dari niat-niat yang tidak baik, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita dan kita ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kembali pada pokok bahasan bahwa saya menyebutkan tadi salah satu hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana di situ matannya saja kami sebutkan, inna ahadakum yasma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa kasawna idama. Sedang sama. Inna ahadakum yasma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu atau kamu semuanya itu diciptakan oleh Allah fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, di dalam rahim ibu, di dalam perut ibu, arba'ina yawman nutfah, 40 hari berupa nutfah. Kita baik laki-laki ataupun perempuan, hampir semuanya kecuali yang diistimewakan oleh Allah, kita diciptakan dari nutfah. Nutfah dalam bahasa ilmiah dikatakan sperma, dalam bahasa agama dikatakan mani, di mana Rasul 15 abad yang lalu menyebutkan, kamu diciptakan dalam rahim ibumu 40 hari itu masih berupa nutfah, berupa sperma. Kamu diciptakan Allah dalam perut ibumu, dalam rahim ibumu, 40 hari berupa nutfah. Sedang jamaah Jumat, jamaah sholat maghrib, hanya orang-orang istimewa, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, yang mereka tidak mengalami seperti apa yang disabdakan Rasulullah. Contohnya adalah Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak diciptakan dalam perut ibunya. Demikian juga Nabi Adam. Nabi Adam tidak diciptakan dalam rahim ibu. Dia dibentuk oleh Allah daripada sulalatul min tin, daripada saripati, daripada tanah. Nah, kita semuanya diciptakan dari asal yang sama, nutfah. 40 hari dalam rahim ibu itu masih berupa nutfah. Maka kalau kandungan, seorang ibu mengandung, hamil dalam bahasa kita, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu masih berupa nutfah. Sampai nanti 40 hari. Nah, dari nutfah ini, summa 'alaqatan misla dzalik,
kemudian diciptakan jadi alaqah, zalik 40 hari juga. Dari nutfah, setelah 40 hari dalam rahim itu, dia akan berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Sidang jamaah. Nah, ini dari alaqah dalam rahim ibu akan berubah jadi segumpal darah. Maka kalau kita lihat pada ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia dari alaq. Alaqah, segumpal darah. Apa iya? Dari nutfah berubah jadi segumpal darah. Sidang jamaah, kalau Anda perhatikan, sebutir telur yang dierami induk ayam, yang tadinya tidak ada darah, tidak ada apa-apa. Setelah dierami, akhirnya akan ada jalur-jalur darah. Satu realita yang tidak bisa ditolak. Dan itu akhirnya diakui oleh seluruh orang-orang yang berilmu. Summa alaqatan misla dzalik. Kemudian dijadikan alaqah. Dzalik juga 40 hari. Artinya kandungan ini sudah berjalan dari nutfah 40 hari, jadi alaqah 40 hari, 80 hari. Summa mudghatan misla dzalik. Kemudian jadikan segumpal daging, sekerat daging. Kemudian jadikan mudghah. Mudghah itu sekerat daging dalam rahim ibu. Nah, kalau kita perhatikan kembali pada telur ayam yang dierami induknya, yang tadinya tidak ada darah, kemudian ada darah, kemudian ada makhluk hidup. Demikian pula, maka manusia diciptakan oleh Allah dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah. Sidang jamaah, misla dzalik artinya juga 40 hari. Artinya kehamilan 40 hari berupa nutfah, 40 hari kemudian berupa alaqah, 40 hari kemudian barulah berubah menjadi mudghah, sekerat daging. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus kepada mudghah itu al-malak, malaikat. Fayamhu fi ruha, maka kemudian ditiupkan ruhnya. Mulailah roh itu ditiupkan. Mudghah yang tadinya belum bisa, akhirnya mulai ada tanda-tanda kehidupan. Fayamhu fi ruha wa yu'maru bi arba'in kalimat. Ditiupkan ruhnya dan 4 ketentuan
Diarfan kalimatin dan ditetapkan pula 4 ketentuan daripada janin yang sudah dalam rahim ibu setelah dia berusia 4 bulan dalam rahim ibu. Sidang jamaah, pada saat itulah ketentuan dari Allah sudah diberikan pada tiap-tiap janin. Dikat birizkihi, dengan ketentuan rezekinya. Allah sudah menetapkan janin yang dalam rahim ini besok rezekinya ini. Allah sudah menyiapkannya. Allah sudah memberikannya. Rezekinya sudah ditentukan. Sampai dia menghabiskan rezeki. Kalau bukan rezekinya, maka tidak akan. Sidang jamaah yang bahagia. Rezeki dari Allah, disinilah banyaknya kesalahpahaman daripada pikirannya rezeki itu hanya berupa harta, kekayaan, jabatan atau ketenaran. Pikirannya rezeki itu hanya itu. Sidang jamaah, kesempatan merupakan rezeki. Kesehatan merupakan rezeki. Jadi jangan sekali-kali menganggap bahwa rezeki itu hanya yang berupa harta, kekayaan. Sidang jamaah yang bahagia. Allah sudah menentukan rezekinya. Kalaupun bukan rezekinya, mbok ndelalai bebasane kari ngempok wae ora sida mangan. Ini karena bukan rezekinya. Dahulu saya pernah cerita pada anak-anak, cah nek udur rezekine kuwi karek mangan ora sida mangan. Mulai nyambut gawe tekan omah, delalai diteri berkat tanggane, lagi arep mangan ditinggal wisuh nyangkolah dicekeri pitik ora sida mangan. Jane wis karek mangan. Ora, itu karena bukan rezekinya. Tapi kalau ada rezekinya, wis arep mati wae sida nek rezekine urung entek masih diberi. Ada satu cerita, ada seorang laki-laki yang duduk pada sebuah tanggul, sebuah tebing, delalai sikile rada anu ki kepleset glundung tekan ngisor. Krekel-krekel bali munggah neh iji eneng wedange segelas langsung diminum habis. Lagi anu ngono delala iki sing dilinggahi watune glundung meneh. Tiba tekan dasar tebing meninggal. Kuwi mung karek banyu wedang segelas kuwi wae. Nek pancen rezekine tetap Allah akan memberikan. Maka sebenarnya rezeki ini adalah jaminan daripada Allah. Maka nggak usah kita khawatir. Jangankan manusia, kewan cacing sing gemremeten kabeh ditanggung rezekine. Aja kira nek rezeki. Nah, disinilah rezeki itu jaminan daripada Allah.
mung akeh-akehe salah pemahaman dikira rezeki kuwi sing berupa kekayaan harta kekayaan. Salah. Yang pertama bikat rezeki, ketentuan ketetapan masalah rezekinya. Yang kedua wa ajalihi. Yang kedua wa ajali, ajalnya, kematiannya. Sidang jamaah yang bahagia, ada orang yang usianya sampai lanjut, ada anak yang baru lahir kemudian meninggal. Ajal ini ketentuan daripada Allah. Ajal itu ketentuan daripada Allah. Nah, biasanya orang kepingin berusia lanjut, ajal ditunda, Allah sudah berfirman. Pada surat Jum'ah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan, sesungguhnya ajal kematian itu yang kamu kepingin mengelak, kepingin menghindar dari kematian. Kematian itu akan menemuimu, akan menjumpaimu. Nah, Allah berfirman, orang biasanya takut menghadapi kematian. Padahal itu pasti, itu mesti dikat bi ajalihi, dengan ketetapan ajal. Banyak orang yang takut pada nek wong sing kondo ora wedi mati. Wis mati ra apa-apa, ora wedi mati. Kondo ora wedi mati kok sikile gatel sithik gage-gage yang dokter. Sikilku kok gatel kaya ngene kok nek mremen-mremen ngantek sikile tugel piye. Melu sithik gage-gage yang karena apa? Karena mereka mencoba mengelak, menghindar daripada namanya ajal atau kematian. Ini satu ketetapan daripada Allah. Dokter paling banter cuma mencoba saja. Saya prediksi ini orang ini umurnya tinggal beberapa hari. Mencoba, tapi tidak. Saya ditetapkan dokter umur kalau setahun bulan ini saya kurang puluh tahun. Saya sehat guyu lakak langsung menggeblak mati pirang-pirang. Nah, yang kedua ini adalah masalah ajal kematian. Oleh karena itu, ajal ini berkaitan dengan umur dan usia. Kalau kita mohon yang terbaik, usia yang panjang, dan amal yang baik, amal yang soleh, sehingga kita akan menjadi sebaik-baik daripada manusia. Umur yang terbaik adalah umur yang panjang dan amalnya baik. Ini. Umur yang buruk adalah usianya panjang tapi buruk amalnya. Kita ndak usah heran wong kaya ngono mejujak ra umum wis anu kaya ngono kok malah umure dawa. Sing apik-apik kok malah do ini. Bocah anu kaya ngono kok umure kok malah awet men.
seburuk-buruk umur adalah umur yang panjang, amalnya buruk. Kita mohon umur kita panjang dan amal kita itu baik. Ini ikat bi ajali wa amalihi, dan amalnya. Perbuatan ini seakan-akan sudah diprogram oleh Allah. Nek janjane, setiap orang, setiap manusia yang akalnya normal, sehat, dia tahu berbuat baik itu adalah baik. Cah sekolah janjane ngerti, nek sinau bakal pinter, ngerti kan? Tapi kenapa mereka tidak mau belajar? Allah seakan-akan sudah memprogram amal. Omahe cedak masjid, yang masjid itu wegah. Ngomah neng Quran, maca Quran wegah. Amal ini seakan-akan sudah Allah memprogram. Amal. Mula dikandhanono kaya ngopo? Dikandhanono kaya ngopo? Allah sudah menentukan amalnya. Bocah kemagine raja mak, aku kira cilik-cilik ngepit do siksak nang dalan metan wong kuwi karo dikandhanono le nek ngepit baca ngono urung karuan gugu. Ning kok nek istibo dangsaran lagi. Inilah amalihi. Amal seakan Allah sudah memprogram lagi. Yang keempat ketentuan itu wasakyun osang itu. Susah apa senang? Ternyata dalam kehidupan manusia susah, senang, bahagia, sengsara, menderita, dan lain. Ini semua sudah merupakan ketetapan daripada Allah. Nek ene wong sing arani wong sing seneng ki ditile akeh. Oh, belum mesti. Belum tentu. Ini. Ditile akeh mesti seneng, urung mesti. Anda pernah dengar ada pejabat langsung digeledah KPK. Neng omahe neng duite ratusan miliar. Kudune seneng to. Jadi ratusan miliar. Seneng ora? Siapa ora seneng? Seneng. Tapi ternyata karena itu hasil ya ora seneng. Ini. Jadi jangan dikira bahwa susah, senang itu sudah merupakan ketetapan daripada Allah. Ini. Sedang jamaah yang berbahagia. Nek eneng wong sing ngersula aku urip saya ini kok ora tau ngrasai kepenak, ora tau ngrasake seneng. Dusta. Goroh. Kalau dia menyatakan bahwa dia tidak pernah merasakan senang. Kondora tahu rasake seneng. Adel boto kancane payu 500, nggone kono payu 600. Seneng ora? Seneng ora?
Ya? Seneng. Kondorata diwene seneng. Seneng. Allah memberikan itu adil. Dari semuanya susah senang itu awal. Ilustrasi sedikit. Biyen zaman aku sih nom-noman. Pasar Legi ki oke. Tukang angkut beras kuwi dateng kleler nang nemperan toko. Lelat. Barengan nang truk kebyak karung beras. Wong iki udah senenge ra jamak. Terus pasang ondo kuwi terus munggah nyanggon truk. Beras sekuintal. Medun. Lepas minggu. Seneng. Ketoke sing nyawang wae upama nglakoni mati saknalika. Ning kene ling nglakoni seneng. Nah, inilah susah senang Allah sudah memberikan. Cuman kita itu sering ingkar. Rumangsane urip kok mung rekoso wae. Mersulo wae. Ada orang ndelalai aku ki di rumah ngerti sudah kurang lebih ya hampir sebulan aku orang ngambah yang SIC. Ya kondisinya awal. Tapi satu saat saya berpikir, ya Allah, aku tahu sehat kurang-kurang puluh tahun. Rada sudah kesehatannya sithik kok rasane koyo ngene. Disinilah janjane Allah sudah memberikan kesenangan. Cuman kita yang kurang mensyukuri. Eneng sing paringi sehat 60 tahun. Loro setahun wae rumangsane wis walah. Wis ora umum-umum. Nalika sehat wah nek ngaku ndeteng ndangak. Bareng diparingi loro. Inilah manusia. Ketetapan daripada Allah. Sidang jamaah yang berbahagia. Jam piro? Nah, sidang jamaah yang berbahagia. Nah, disinilah Allah lewat Rasulnya bertakan dalam rangka menjaga ini Allah memberikan lewat Rasulnya inna jasada fi inna likulli jasadin wa idza salakat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu. Ketahuilah bahwa tiap-tiap jasad, tiap-tiap tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah itu tiap-tiap tubuh itu ada sepotong daging. Apabila potongan itu baik, maka akan menjadikan amalnya baik. Tapi apabila potongan itu buruk, maka menjadikan amalnya jadi buruk. Ingat, itu adalah hati. Itu adalah hati. Kalau hatinya baik, niatnya baik, amalnya baik, menjadikan tubuh itu jadi baik. Apabila hatinya buruk, amalnya jadi buruk. Kenapa? Hati ini adalah penggerak amal. Hati itu penggerak
amal. Nek kowe upamane pengen beramal, men diarani ngene, paling banter yang Anda dapatkan ya cuma itu. Nenek kowe kepingin golek ridane Gusti Allah, monggo muga-muga Allah ridho dhateng kula panjenengan. Sidang jamaah sholat maghrib yang berbahagia. Nah, kembali pada hadis tersebut, Allah juga berfirman pada surat Al-Mu'min, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fakasawnal idama lahman summa ansa'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ini pada surat Al-Mu'minun ini Allah berfirman, sungguh kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Tanah yang mengandung bermacam-macam unsur hara yang diserap oleh tanaman. Yang tanaman itu menjadikan rezeki bagi manusia, maka manusia itu biasanya rezekinya yang dimakan selain hewani nabati itu tumbuh-tumbuhan. Dari hasil tumbuh-tumbuhan daripada. Sedangkan yang hewani pun tadinya juga makan tumbuh-tumbuhan. Saripati tanah yang diserap tumbuhan, yang dimakan oleh hewan dimakan manusia, ataupun tumbuhan yang langsung dimakan, akhirnya akan menjadikan nutfah fi qararin makin, pada tempat yang tersembunyi rapat. Kemudian dari nutfah itu summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan dari nutfah itu 'alaqah. Summa khalaqna 'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan dari 'alaqah itu mudghah. Fakasawnal idama lahman. Semua kemudian dari mudghah itu kami tumbuhkan tulang. Fakasawnal idama lahman. Kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Kemudian kami ciptakan manusia yang bentuknya lain. Sampai potongan ini Umar bin Khattab langsung menyaut, ya Rasulullah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rasul menjawab, Umar, benar kamu. Lanjutan ayat itu adalah ini. Fatabaraka. Seandainya nanti ada nabi setelah saya, Umar mestinya ya. Nah, di sini Allah pada surat Al-Mu'minun, Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian dijadikan nutfah, kemudian dijadikan 'alaqah, kemudian dijadikan mudghah, kemudian ditumbuhkan tulang, dari tulang itu dibungkus daging. Setelah dibungkus daging, maka Allah membentuk makhluk yang lain.
Artinya senajan padha-padha jenenge manungsa kuwi beda-beda rupane ora kok padha eneng le dhuwur eneng le cendhek eneng sing lemu eneng sing kuru. Yang membedakan itu adalah karena bungkus dagingnya. Nek wis dadi balung klotakan meh padha. Kalau sudah jadi tengkorak jadi hampir sama. Tapi ketika kita masih hidup karena dibungkus daging maka berbeda-beda bentuk. Maka sebaik-baik Maha Berkah Allah, sebaik-baik pencipta. Sehingga ketika kita hidup kita bisa kayak si A, kayak si B, kayak si C. Senajan jutaan manusia tidak ada yang sama. Melihatan manusia enggak ada yang sama. Allah menciptakan makhluk yang bentuknya lain. Ini ayat ini yang pernah jadi perdebatan orang-orang Nasrani terhadap orang Islam. Begitu ditunjukkan ayat ini, orang Nasrani itu langsung tunduk. Tidak mungkin 15 abad yang lalu belum ada ilmu kedokteran, belum ada ilmu macam-macam. Nabi Muhammad sudah bisa menceritakan asal-muasal kejadian manusia. Sidang jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan sedikit isian kajian kali ini menjadikan tambah wawasan kita semuanya, tambah pengetahuan kita semuanya, sehingga kita menyadari kedudukan kita yang sama di sisi Allah. Mudah-mudahan amal kita kali ini Allah berkenan menerimanya dan Allah berkenan ridho pada kita, dan mudah-mudahan pula kita ridho tentang ketentuan-ketentuan ini sehingga tidak ada kesan keluh kesah, sebel, anyel dan lain-lain. Mudah-mudahan amal kita jadi cadangan amal soleh kita. Sidang jamaah mungkin sudah menjelang sholat Isya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.